Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini karena Tuhan masih menyertai setiap kita. Kita percaya bahwa hari ini ada pengurapan yang baru, ada anugerah yang baru daripada Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mengawali akan hidup kita pagi hari ini, kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Bapa. Yesus Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru,
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di dalam hidup kami. Kami menyembah, kami muliakan, kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak disembah Bapa. Glory bagi-Mu. Shikia la 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 la, Shikia la 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 la, Patakaya la 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 se, Kina la 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 ma Shikia la 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 se, Kiara la la ma Shikia la 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 se. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindukan Roh Kudus-Mu dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di gereja kami. Oh Tuhan, kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir. Kiara lala masih kiara lala so. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu ada buat setiap kami pagi hari ini. Mari Bapa, Kau membuka setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berhembus di dalam setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Mari urapi kami Tuhan. Urapi kami lebih lagi Bapa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di hati kami. Kami bersyukur Bapa, karena Roh Kudus-Mu Kau alirkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan dengar akan kebenaran-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, baik kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah penghalang urapan. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada tentang penghalang urapan. Nah, poin yang pertama adalah penghalang urapan tidak mengenal Allah. Mari kita buka dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara terkasih dalam nama Yesus, berbicara tentang pengurapan, sudah hari-hari sebelumnya Bapak Ibu Saudara sudah banyak mengerti tentang urapan. Tetapi yang menjadi penghalang urapan, poin yang pertama adalah tidak mengenal Allah. Dijelaskan di ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, saudara perlu ketahui bahwa kalau urapan Roh Kudus itu turun, something happen. Ketika di kisah para rasul, para murid-murid ada di loteng Yerusalem, menantikan yang dijanjikannya apa itu Roh Kudus, dan Roh Kudus turun pada waktu itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Murid-murid begitu luar biasa. Jadi begini saudara-saudara, urapan Roh Kudus itu adalah kepenuhan pribadi Allah atau kepenuhan Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita itu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Seperti pada waktu murid-murid yang ada di loteng Yerusalem, ketika Roh Kudus dicurahkan berwujud lidah api, apa yang terjadi? Murid-murid mereka kepenuhan pribadi Allah, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan urapan Roh Kudus. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bayangan Petrus saja menyembuhkan orang. Rasul Paulus sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Dan dijelaskan di kisah para rasul, mereka ketika mengalami urapan Roh Kudus, mereka berani bersaksi, mereka ada keberanian. Nah, itu saudara-saudara. Tetapi dalam poin ini, kalau kita mau menerimanya, kita akan mendapatkan seperti yang di kisah para rasul. Tapi kalau saudara tidak mau mengenal Allah, maka urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan pribadi Allah dalam diri saudara tidak ada. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berani bersaksi. Orang yang diurapi Roh Kudus, dia berani bersaksi saudara-saudara. Seperti murid-murid pada waktu mereka menerima Roh Kudus, menerima urapan pencurahan Roh Kudus, luar biasa. Mereka berani bersaksi, mereka berani menginjili, mereka menyatakan kuasa Tuhan pada waktu itu. Itu orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, maka itu tidak terjadi saudara-saudara. Maka akibatnya Tuhan marah pada waktu itu. Di ayat 6 dikatakan, umatku binasa tidak mengenal Allah. Wow, kalau kita tidak mengenal Allah,
Firman Tuhan di sini jelaskan binasa. Memang benar saudara-saudara, di ayat-ayat selanjutnya itu ada penghukuman bagi bangsa Israel pada waktu itu karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita belajar dari dalam konteks Hosea pada waktu itu, apa yang membuat mereka tidak mengenal Allah? Kita naik ke ayat yang 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Wow. Nah, saudara-saudara yang terkasih, orang itu tidak mengenal Allah kalau di sini dijelaskan tidak ada kesetiaan. Wah. Jadi begini saudara-saudara. Kekristenan itu ada beberapa kriteria, ada beberapa ciri. Jadi orang ke gereja ada beberapa ciri. Yang pertama, ke gereja karena dia Kristen. Lah kan KTP saya Kristen, jadi saya harus ke gereja dong. Saya malu dengan teman tetangga kanan kiri kalau saya tidak gereja, kan KTP saya Kristen, saya orang Kristen, jadi saya harus ke gereja. Nah, tipe yang kedua, orang Kristen, dia ke gereja cuma rutinitas. Lah kan ke gereja itu sebuah rutinitas, kewajiban minggu ya, waktu di gereja kita gereja, ketemu teman, pulang gereja kita have fun, pulang gereja kita kemana. Nah, yang ketiga, orang ke gereja karena dia haus akan Tuhan. Dia pingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Dia pingin mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh lagi. Itu orang yang haus. Tapi orang yang tidak mengenal Allah karena dia tidak memiliki kesetiaan dengan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita sendiri saya tidak setia. Suruh gereja ogah-ogahan, suruh ibadah ogah-ogahan, suruh komsel ogah-ogahan, suruh berdoa ogah-ogahan, baca Alkitab ogah-ogahan. Hidupnya seperti hidup enggan mati tak mau. Tidak seperti itu saudara. Kalau kita mau menerima urapan daripada Roh Kudus, kenali Allah dengan baik. Itu kuncinya. Kalau kita tidak mau mengenal Allah dengan baik, tidak bisa. Bagaimana caranya? Setialah kepada Tuhan. Gitu. Apapun yang terjadi, belajar, terus pahami, terus ketika engkau selalu belajar, haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, kangen dengan Tuhan, ke gereja ya benar-benar kita tuh pingin belajar kebenaran firman Tuhan. Ke gereja karena kita haus akan Tuhan, maka engkau akan dipuaskan. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang haus akan dipuaskan. Tidak bisa saudara, pingin puas tapi kita nggak ada kehausan, pingin mengenal Allah tapi kita nggak mau baca Alkitab, pingin mengenal Allah tapi kita nggak mau belajar firman Tuhan, pingin mengenal Allah nggak mau ke gereja, pingin mengenal Allah nggak mau beribadah, pingin mengenal Allah nggak mau menyembah, nggak mau berdoa. Bagaimana kita mau mengenal Allah dan Anda berharap mendapatkan urapan daripada Roh Kudus? Tidak bisa saudara, karena penghalang untuk mendapatkan urapan adalah Anda kurang mengenal Allah. Kalau Anda mengenal Allah dengan baik, selalu ada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membuat kita berani, membuat kita bersaksi, bukan cuma mujizat saudara. Menguatkan kita, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Jadi bukan cuma mujizat, orang kalau standar hidupnya mujizat repot saudara. Tetapi karena kita pingin selalu diurapi Tuhan, marilah kita pingin selalu mengenal Tuhan. Karena Roh Kudus itu kreatif, tidak selalu melulu tidak selalu melulu begitu. Roh Kudus itu sangat kreatif. Ketika kita ingin mengenal Dia, mengenal jauh lebih dalam kita mengenal Allah, maka urapan itu selalu ada, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Nah, yang kedua yang membuat mereka menghalangi pengurapan daripada Roh Kudus, yaitu ayat selanjutnya tadi, tidak ada kasih. Ayat 1 tadi, tidak ada kasih. Saudara-saudara yang dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbicara, kita sudah Pak, saya diurapi Tuhan, Pak. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah bisa berbahasa roh, saya sudah melayani Tuhan dengan baik, tapi kalau tidak ada kasih, firman Tuhan katakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow, ngeri saudara-saudara. Sangat luar biasa. Nah, terus selanjutnya dikatakan di sana, ketika mereka tidak mengenal Allah, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Dan ayat yang kedua, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Kalau kita mau mengenal Allah,
Tidak ada lagi yang namanya pembohongan. Tidak ada lagi yang namanya kata-kata mengumpat, kata-kata mengutuk. Tidak ada lagi yang membunuh, tidak ada lagi yang mencuri. Kalau kita rindu, kita ingin mengenal Allah lebih baik, lebih jauh lagi, jangan mencuri, jangan berbohong, dijelaskan di sana. Jangan berzina, jangan ada penumpahan darah di sana. Itulah saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin mengenal Allah lebih baik, lebih dekat, Anda masih berbohong, masih berzina. Di ayat selanjutnya, bangsa Israel berzina bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Ada penyembahan berhala di sana. Jadi saudara-saudara, perzinahan itu bukan cuma jasmani, tetapi bangsa Israel pada waktu itu di ayat selanjutnya, mereka menyembah berhala. Ini sebuah perzinahan di mata Tuhan, perzinahan rohani. Wow, luar biasa. Makanya di sana itu, wah, Tuhan marah sekali pada waktu itu di kitab Hosea ini, pasal 4 ini, luar biasa Tuhan marah sekali. Nah, saudara-saudara, ada masih banyak hal lagi yang membuat mereka itu tidak mengenal Allah, yaitu mencuri, berbohong, membunuh, berzina, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita pingin dapat urapan daripada Roh Kudus, kenali Allah lebih baik lagi. Terus pelajari Allah, terus kerjakan kebenaran firman Tuhan, maka engkau senantiasa hidup dalam pengurapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, seberapapun firman-Mu yang kami dapat tangkap, Roh Kudus sendiri yang memateraikan dan menerjemahkannya kami pribadi lepas pribadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.